Apa itu pendidikan? Apa macam dari lembaga pendidikan? Dan apa fungsi pendidikan? Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita kali ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, kita lihat yang pertama, pendidikan. Pendidikan atau education itu merupakan suatu proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan, atau hal yang paling mudah adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu jika pendidikan. Kalau lembaga pendidikan itu apa? Lembaga pendidikan, kalian bisa lihat kesimpulan dari gambar ini berkaitan dengan sekolah. Maka, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Nah, di mana tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih baik dengan melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Pendidikan tidak hanya sekedar proses belajar mengajar, karena di dalamnya juga berkaitan dengan proses mengubah perilaku. Hanya saja di dalam slide saya tulis untuk belajar mengajar, karena kalau kita mengatakan belajar mengajar, biasanya berkaitan dengan kognitif atau hanya pengetahuan saja. Apa sih ciri-ciri dari lembaga pendidikan itu? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah memiliki visi misi yang konkret. Di berbagai lembaga pendidikan manapun, misalnya kalian lihat aja di sekolah kalian, pasti ada visi sekolah. Apa sih visi itu? Kata kasarnya, visi itu seperti goal, tujuan akhir dari yang ingin dicapai oleh sekolah itu. Misi itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencapai visi yang diharapkan. Nah, setiap sekolah itu pasti memiliki visi dan misi. Kalian bisa lihat sendiri visi dan misi sekolah kalian itu apa. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah memiliki kelebihan yang istimewa. Tentu saja yang namanya kalian itu sama seperti kalian sebagai makhluk Tuhan, pasti memiliki keunikan, memiliki kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Sekolah juga sama, sebagai tempat untuk mendidik siswa, dia harus bisa memiliki kelebihan yang mampu membuat orang tua siswa, orang tua calon siswa untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu. Kalau misalnya tempat itu biasa-biasa aja, tidak memiliki suatu kelebihan yang berarti, kemungkinan orang tua calon siswa juga tidak akan tertarik untuk memasukkan anaknya ke tempat tersebut untuk belajar. Jadi harus memiliki nilai plus yang menjadi nilai jual, supaya para murid bisa datang ke sana. Kemudian, ciri yang ketiga adalah sanggup menyesuaikan perkembangan zaman. Maksud dari sanggup menyesuaikan perkembangan zaman apa? Perhatikan gambar di depan itu. Kira-kira apa kesimpulan kalian? Gambar ini memperlihatkan siswa yang belajar menggunakan laptop. Artinya apa? Di era modern ini, kita tidak diharuskan belajar itu hanya sekedar menggunakan buku. Bisa menggunakan laptop untuk mencari data atau untuk mengerjakan laporan. Nah, ini adalah perkembangan zaman dan guru atau sekolah harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu.
Kemudian berikutnya adalah memiliki jaringan dengan instansi yang lain. Tentu saja sebagai lembaga pendidikan itu dia pasti memiliki jaringan dengan instansi lain. Contoh paling gampang, kalau kalian perhatikan pada waktu biasanya ada pameran. Kalau yang di tingkat SMA biasanya ada pameran kampus-kampus, universitas-universitas. Nah, yang datang ke sekolah kalian, itu berarti sekolah kalian memiliki jaringan dengan berbagai perguruan tinggi, sehingga pada saat ada acara memperkenalkan perguruan tinggi di sekolah kalian, maka perguruan-perguruan tinggi ini bersedia untuk datang dan memperkenalkan kampus mereka kepada kalian. Kemudian berikutnya, memberi fasilitas mengenai rasa ketentraman. Maksudnya bagaimana? Yang namanya orang tua kalian menyekolahkan kalian di tempat itu atau di lembaga pendidikan, pastikan untuk memberikan rasa tenang, rasa bahagia. Jangan-jangan di sekolah kalian malah stres. Bukan karena pelajaran, tapi karena kalian diperlakukan tidak baik oleh teman-teman kalian. Nah, ini berarti sekolah kurang berhasil memberikan rasa tentram, dan sekolah harus mencari solusi bagaimana supaya semua siswa bisa nyaman untuk belajar di sana. Nah, jadi mungkin kalian di sekolah mengalami bullying. Nah, sekolah harus mencari cara supaya tidak ada kasus bullying lagi di sekolah tersebut. Dan berikutnya adalah memiliki daya tahan yang konsisten. Artinya apa? Sekolah kalian itu harus bisa bertahan dengan menjaga kualitas. Jangan sampai, dulu itu sekolah A itu bagus sekali, menghasilkan lulusan yang sering menang lomba-lomba, tapi seiring berjalannya waktu ternyata sudah jarang menang lomba. Nah, otomatis kan berarti kualitasnya tidak konsisten, malah cenderung menurun. Kalau itu terus dibiarkan, berarti nanti akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke tempat itu. Jadi harus konsisten. Sekolah ini memiliki sistem yang bagus, sehingga lulusannya itu cenderung memiliki sikap yang baik, sikap yang positif, padahal sebelumnya anak-anaknya itu pada waktu masuk mereka bandel, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat jenis lembaga pendidikan. Secara umum ada 3 jenis lembaga pendidikan. Yang pertama adalah lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal seperti gambar di sini ada TK, SD, SMP, SMA, adalah suatu tempat pendidikan atau tempat mengajar, belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, dimulai dari tingkat TK hingga sampai perguruan tinggi, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Maksudnya khusus itu gimana? Kalau yang seperti ini kan umum. Khusus itu seperti sekolah luar biasa, SLB. Sekarang istilahnya apa ya? Ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu kan berarti sekolah khusus untuk mereka. Kemudian, ciri dari sekolah atau ciri dari pendidikan formal ini adalah diselenggarakan di dalam kelas yang terpisah menurut jenjangnya. Artinya apa? Misalnya, ada jenjang SMP, SMA, itu terpisah. Ada jenjang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu juga kelasnya terpisah-pisah. Kemudian, ciri yang kedua ada persyaratan usia. Misal, untuk masuk ke tingkat SD pada umumnya itu usia 7 tahun. Ada sih yang 6 tahun, ada.
Tapi biasanya perlu semacam apa ya, penilaian. Nah, ada juga yang sampai 5 tahun. 5 tahun itu harus harus apa ya? Kalau yang saya baca itu harus dites psikologi apakah anak ini sanggup untuk mengikuti atau tidak misalnya. Jadi ada syarat usia. Kalau usia 10 tahun itu terlalu tua untuk masuk ke tingkat SD misalnya. Kalau itu SD yang sifatnya umum, bukan SD yang mungkin di tempat yang terpencil, itu beda kasus. Kemudian ciri yang ketiga ada jangka waktu belajar tertentu. Maksudnya bagaimana? Jangka jangka belajar ini bisa dilihat dari satu. Kalian kalau misalnya tingkat SMP itu belajar 3 tahun. Nanti kalau pernah tidak naik kelas mungkin nambah setahun lagi, tapi tidak boleh 2 kali tidak naik kelas secara berurutan. Jadi harus terpisah-pisah. Jadi paling maksimal kalian di tingkat SMP itu hanya 5 tahun. Kemudian jangka belajar tertentu ini juga dilihat dari jangka hari Senin sampai Jumat misalnya, atau dari pagi sampai siang sampai jam berapa. Ciri yang keempat ada jadwal waktu belajar. Jadwal waktu belajar ya tak sama tadi, dari pagi, biasanya kalau di sekolah itu kan dari pagi hingga sore, mungkin jam setengah 8 sampai jam 3. Nah, ini setiap sekolah bisa beda-beda, tapi yang jelas ada jadwalnya. Kemudian juga setiap mata pelajaran juga ada jadwal dengan pasti. Kemudian juga ada ciri yang kelima, ada penilaian, rapot, evaluasi. Kalau di sekolah umum biasanya ada rapot tengah semester dan rapot semester, misalnya. Kemudian ciri yang keenam, proses belajar diatur secara tertib. Nah, maksudnya apa? Proses belajar ini ya seperti kalian itu di dalam kelas belajar itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau tidak mengikuti, maka akan mendapatkan sanksi. Kemudian, jenis berikutnya adalah jenis non-formal. Kalau jenis non-formal itu adalah jenis atau lembaga pendidikan yang berada di luar sekolah dan di luar keluarga. Jadi seperti di tempat kursus atau tempat bimbingan belajar seperti itu, di mana ciri dari pendidikan non formal ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian yang kedua, materi yang diberikan bersifat praktis. Yang ketiga, waktu yang diperlukan relatif singkat. Yang keempat, biaya relatif murah. Dan yang kelima, usia peserta bisa berbeda-beda. Kalian perhatikan, misalnya di sini ada bimbingan belajar untuk misalnya belajar musik itu aja. Kadangkala usianya tidak harus 5 tahun, 10 tahun. Bisa jadi kalau kalian masuk di dalam bimbingan belajar les musik itu ada yang usianya 5 tahun tapi ada yang usianya 10 tahun untuk sama-sama mengikuti tingkat dasar misalnya. Kemudian waktu yang diperlukan relatif lebih singkat dibandingkan kalau kalian sekolah khusus musik. Nah, tapi kalau seperti ini biasanya lebih cepat. Dan yang ketiga adalah informal. Kalau informal itu dilaksanakan oleh keluarga. Nah, karena dilaksanakan oleh keluarga, maka cirinya yang pertama, tidak terikat tempat dan waktu. Kalian bisa perhatikan kok kalian berkumpul dengan papa mama kalian, dengan saudara kalian, dengan kakek nenek kalian. Pasti proses apa ya, semacam mendidik kalian, memberikan pengetahuan kalian itu kan tidak harus di rumah. Bisa saja kalian pada waktu sedang jalan-jalan, kemudian diberikan informasi atau hal-hal baru, dan tidak terikat jenjang usia. Kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan pendidikan dari ayah ibu kalian, kakek nenek kalian itu sampai kalian meninggal. Sampai kalian ya meninggal. Jadi dari kalian kecil, remaja,
dewasa, itu kalian tetap akan mendapatkan banyak masukan, nasihat, informasi dari keluarga kalian. Dan yang ketiga, karena ini dari keluarga sendiri, jadi ya tidak membutuhkan guru secara khusus, karena gurunya ya orang-orang di sekitar kita. Kemudian, karena yang memberikan itu adalah keluarga kita dan dimanapun, maka tidak ada metode khusus. Beda dengan seperti di sekolah, biasanya kan guru mengajar menggunakan metode mengajar tanya jawab, permainan, ceramah. Nah, kalau di dalam keluarga tidak harus seperti itu karena sifatnya santai dalam memberikan ilmu atau hal-hal yang baru tadi. Sehingga juga tidak ada yang namanya kurikulum atau rencana pembelajaran seperti kalau guru itu mengajar itu biasanya ada rencana mau ngajar apa sih hari ini, minggu ini mau ngajar materi apa. Kalau di dalam keluarga jelas itu tidak ada sama sekali. Kemudian kalian perhatikan unsur-unsur lembaga keluarga secara umum ada 5. Yang pertama adalah kode perilaku. Kode perilaku ini contohnya misalnya cinta pengetahuan, kemudian kehadiran, dan juga belajar. Jadi di dalam lembaga pendidikan ini kalian harus haus akan ilmu baru. Jadi biasanya kok kalian sekolah kan pasti banyak membaca dan kemudian juga pasti banyak belajar. Baik belajar di rumah atau belajar di sekolah. Kemudian unsur berikutnya adalah simbol. Nah, simbol ini berkaitan ciri, identitas. Misalnya seragam sekolah. Ini seragam sekolah secara umum karena biasanya sekolah-sekolah yang selain seragam umum juga ada seragam khusus berkaitan dengan ciri sekolah tersebut. Setiap sekolah itu beda-beda tergantung lembaganya. Kemudian juga ada logo sekolah. Misalnya di sini logo Sekolah Cita Hati memiliki logo seperti ini. Jadi kalau kita melihat baju sekolah dengan logo seperti ini atau buku dengan logo seperti ini, berarti ini milik Sekolah Cita Hati misalnya. Kemudian ada lagu sekolah. Biasanya setiap sekolah memiliki mars, lagu khusus tentang sekolahnya masing-masing, yang itu menjadi identitas. Kemudian juga ada budaya manfaat. Jadi apa yang bisa digunakan dalam proses mengajar. Misalnya, kalau lembaga pendidikan pasti membutuhkan ruang kelas untuk belajar mengajar, pasti membutuhkan buku. Terserah ini apakah buku fisik atau buku PDF, e-book, itu tidak masalah. Yang pasti membutuhkan buku untuk belajar. Kemudian juga membutuhkan perpustakaan. Sekolah manapun pasti ada perpustakaan, karena sumber tidak hanya berdasarkan dari satu buku saja, pasti juga membutuhkan bacaan-bacaan yang lain. Dan kemudian ada kode spesialisasi. Spesialisasi ini misalnya ada tata tertib sekolah. Kenapa kok spesialisasi? Karena setiap sekolah memiliki ciri khas yang berbeda. Dan ini misalnya tata tertib sekolah itu beda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kemudian juga ada akreditasi. Ciri khas sekolah itu akreditasi mendapatkan nilai apa? Akreditasinya itu A atau B misalnya. Kemudian juga ada kurikulum. Kurikulum, sekolah A menggunakan kurikulum 2013. Sekolah B menggunakan kurikulum Cambridge. Itu kan spesialisasi. Karena penggunaan kurikulum yang berbeda pasti membutuhkan metode dan cara mengajar yang berbeda pula. Kemudian berkaitan dengan ideologi. Ideologi itu misalnya seperti apa? Keberhasilan secara akademis. Sekolah SMA A
SMA X misalnya, itu biasanya siswanya lulus 100% dan semuanya diterima di perguruan tinggi negeri misalnya. Oh, sekolah SMK Y itu kalau lulus 100% pasti langsung diterima bekerja. Nah, ini berarti berkaitan dengan keberhasilan akademis. Sekolah itu kalau berhasil secara akademis, berarti sekolah itu dipandang cukup baik secara kualitas. Kemudian juga sekolah itu sekolah yang inovatif. Maksudnya apa? Sekolah ini memiliki ide-ide baru dalam proses pembaruan, entah untuk pengembangan kurikulum atau untuk mengajarnya, misalnya seperti itu. Dan juga ada pendidikan yang progresif. Fungsi lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hahn dibedakan menjadi dua. Apakah itu fungsi manifest dan fungsi laten? Apa bedanya? Kalau fungsi manifest itu fungsi yang disadari. Tetapi kalau fungsi laten itu fungsi yang tidak disadari. Tapi ada. Apa fungsi manifest dari lembaga pendidikan? Yang pertama, untuk mencari nafkah. Kok bisa? Ya, jelas kalian tuh kalau sekolah pasti dapat ijazah. Dan kalau kalian dapat ijazah, setidaknya ijazah itu bisa kalian pakai untuk mencari pekerjaan. Karena biasanya untuk mencari pekerjaan selalu ada syarat minimal lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1. Nah, bukti bahwa kalian lulusan SMA, S1, jurusan A, B, C, D, E itu kan dari ijazah itu. Nah, jadi untuk mencari nafkah sesudah kalian lulus. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan bakat. Misal, kalian di sekolah pasti ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini entah biasanya kalau di sekolah-sekolah pasti ada basket, olahraga, mungkin musik, renang, atau mungkin ada futsal, atau mungkin ada bahasa Mandarin. Nah, macam-macam. Jadi berbagai bakat ini berusaha disalurkan yang di luar jam sekolah, maksudnya di luar jam belajar. Jadi melalui ekstrakurikuler seperti itu, mengembangkan bakat yang kalian miliki. Kemudian juga untuk melestarikan kebudayaan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita hidup itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda dan itu akan dilestarikan baik melalui keluarga, baik melalui sekolah. Misalnya kalau di sini kebudayaan itu berkaitan dengan kebudayaan Jawa misalnya. Kan kita mengenal budaya Jawa, bahasanya, kemudian keseniannya itu kan juga selain dari keluarga juga dari sekolah. Jadi melestarikan budaya supaya tidak hilang begitu saja. Kemudian juga untuk menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Maksudnya apa? Dalam sekolah kita diajar untuk bersikap menjalankan demokrasi dengan baik. Contoh, kita diajarkan bagaimana bisa mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita berani dalam mengemukakan pendapat. Jadi kalau misalnya kita menjalankan sistem demokrasi, kita sudah siap. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Nah, ini butuh keterampilan karena ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan orang lain dan berpikir bahwa dirinya pasti yang benar dan orang lain yang salah. Itu harus dihindari. Kalau fungsi laten, itu yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua. Karena apa? Kalau misalnya fungsi ini tidak disadari tapi ada, tidak mungkin orang tua kalian itu menjaga kalian 24 jam terus-menerus. Dia juga membutuhkan orang lain untuk mendidik kalian, mengajar kalian. Nah, sehingga kalian itu ditempatkan di
lembaga pendidikan, secara khusus di sekolah. Jadi di sekolah kalian akan dididik oleh guru-guru kalian, bukan oleh orang tua. Orang tua mendidik kalian setelah kalian pulang dari sekolah. Kemudian, apalagi mempertahankan sistem kelas sosial. Artinya, kalian tuh kalau di sekolah pasti mengenal teman-teman kalian yang memiliki status yang berbeda-beda. Status sosial di sini misalnya kalian akan berteman dengan orang yang secara kekayaan itu berada di bawah kalian atau berada di atas kalian, dan kalian harus bisa menerima bahwa itu ada. Jadi karena menerima bahwa itu ada, dan justru kalian dengan melihat itu akan membuat kalian itu terpacu supaya kalian itu bisa mempertahankan posisi status kalian dalam masyarakat, atau justru meningkatkan level kalian ke status sosial yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Golongan kelas menengah, kalian akan menjadi terpacu untuk menjadi golongan kelas atas karena kalian memiliki beberapa teman yang berasal dari golongan kelas atas misalnya. Dan kemudian juga memperpanjang masa remaja. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tuh masih sekolah dari SD sampai SMA, kalian benar-benar fokus untuk belajar dan berperilaku seperti masa remaja. Bayangkan kalau misalnya kalian lulus SD, kemudian kalian menikah. Kalian mau berperilaku seperti anak remaja akan susah, karena begitu kalian menikah dan memiliki anak, kalian sudah dituntut untuk bekerja, untuk memberikan nafkah kepada anak istri jika itu laki-laki. Kemudian juga kalau yang wanita, kalian harus berpikir untuk mendidik anak kalian, padahal kalian tuh masih usia remaja. Peralihan antara anak-anak dengan dewasa, belum waktunya untuk itu. Karena pada saat kalian mungkin sibuk bekerja atau sibuk mengurusi anak, kalian melihat teman-teman seusia kalian masih sering kemana-mana, hangout, jalan-jalan. Nah, tapi hal itu akan susah kalian lakukan karena ada beban lain. Nah, dengan kalian bersekolah, maka setidaknya kalian benar-benar bisa menjalankan atau menjalani masa remaja kalian sampai lulus SMA, misalnya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya SMA, bahkan sampai lulus perguruan tinggi, mengingat lembaga pendidikan ini dari TK sampai perguruan tinggi. Sementara menurut David Popenoe, maka ada 3 fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, sebagai transmisi kebudayaan masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kebudayaan, entah mungkin dari budaya kesenian, bahasa, kemudian filosofi, dan berbagai hal yang lain, itu kan supaya tidak terputus harus diajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Bisa melalui keluarga dan bisa melalui sekolah. Jadi transmisi, penyalur kebudayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menjamin adanya integrasi sosial. Kalian di sekolah, kalian akan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, baik secara ras, secara agama. Dengan kalian bergaul dengan teman-teman kalian yang berbeda secara ras, agama, maupun status sosial, maka kalian bisa saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Walaupun berbeda, tetapi tetap bersatu, tetap rukun, misalnya. Kemudian yang terakhir, sebagai inovasi sosial. Di dalam sekolah, kalian juga akan belajar hal-hal yang baru yang mungkin di dalam masyarakat itu sudah tidak efektif lagi, dan kalian mengajukan solusi-solusi baru supaya diterapkan inovasi sosial, pembaruan secara sosial yang itu bermula dari lembaga pendidikan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.